Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempersiapkan artikel yang SEO friendly. Setelah sebelumnya kita mempersiapkan website ya dari awal hingga terintegrasi dengan Google Search Console. Nah, tahap selanjutnya Anda perlu memperkaya website Anda dengan artikel-artikel yang relevan dengan bisnis Anda untuk mengupayakan visitor atau pengunjung ke website Anda. Nah, pada kali ini saya akan mencontohkan ya bagaimana membuat artikel menggunakan bantuan ChatGPT ya. Langsung saja saya share screen. Jadi sedikit saya masuk ke teori dulu. Nah, kenapa AI atau ChatGPT bisa digunakan sebagai eh, alat bantu untuk menulis artikel. Jadi pada dasarnya AI itu adalah big data ya big data. Dia itu tidak cerdas tapi dia punya data besar yang bisa dia olah. Nah, untuk membuat AI ini menjadi cerdas, maka kita harus memberikan perintah yang cerdas kepada mereka ya, perintah yang cerdasnya. Semakin cerdas perintah yang kita berikan, maka output AI-nya itu sendiri menjadi semakin cerdas. Ya. Maka kita perlu punya role atau aturan bagaimana membuat AI ini semakin cerdas. Nah, dalam beberapa kasus yang saya lakukan, ternyata saya menemukan pola bahwa ada tiga hal yang setidaknya bisa membuat AI kita lebih cerdas. Yang pertama itu ada role, kemudian ada detail, kemudian question, atau biasa disebut sebagai dengan RDQ method ya. Dan ini sudah lumrah bagi orang-orang luar ya, RDQ method ini oleh mereka engineer prompt AI ya. Jadi ada eh, profesi baru di luaran sana yang namanya itu prompt engineer AI ya. Dan secara garis besar ini yang mereka lakukan ya. Oke, nah saya jelaskan dulu ya. Jadi kita harus bisa meminta AI untuk memposisikan diri ya di perintah itu. AI ini bertindak sebagai apa? Kemudian kita harus mendetailkan di dalam posisi tersebut dia harus melakukan apa. Selanjutnya, kita harus memberikan pancingan question kepada AI itu sebelum dia membuat untuk tambahan informasi yang lebih spesifik dan apa namanya tercustom ya. Contoh, saya tempatkan AI itu sebagai SEO writer ya. Nah, ini salah, writer. Maka promptnya adalah kamu seorang SEO writer, artikel blog ya. Saya ganti di sini artikel blog, writer blog, artikel blog. Nah, gitu. Kamu seorang artikel writer blog. Nah, detailnya, ya, nah ini baru perintah. Tulislah postingan blog, ya, postingan blog dengan blog panjang. Nah, saya spesifikkan ya, 1000, 1500 kata dengan subjudul dari topik. Nah, baru kemudian nama artikelnya saya mau buat apa dalam bahasa Indonesia asli, dalam bahasa Indonesia asli ya. Gunakan tingkat keterbacaan tinggi, kosakata yang unik, variasi panjang kalimat 3 sampai 12 dibuat dengan ekspresi manusia yang ceria. Ceria hasilnya harus dalam gaya Markdown. Jadi Markdown itu ada eh, judul, subjudul, nah itu Markdown ya. Berikan saya beberapa pertanyaan supaya pembuatannya bisa secara optimal. Nah, itu perintahnya. Dan teman-teman bisa mengcustom sendiri seperti apa perintahnya ya. Yang jelas di situ harus diposisikan dulu seorang si AI-nya itu sebagai apa, kemudian perintahnya seperti apa ya. Baru kita bisa membuat dia menjadi lebih cerdas.
Nah, oke, kita akan coba praktekkan ya. Kita pergi ke ChatGPT, ChatGPT, OpenAI. Kita copy di sini. Sorry, kita copy dulu. Kemudian ininya ya, role-nya kita juga copy. Ini di sini. Nah, paste dan run ya. Nah, dia akan tanya dulu ke kita. Sebelum dia nulis, pasti dia akan tanya ke kita. Tuh ya. Oke. Nah, misal kita harus jawab apa yang dia tanya. Nah, artikelnya artikel apa, kata dia ya, topiknya. Nah, untuk topik, sebetulnya saya punya kriteria khusus untuk diri saya pribadi. Topik itu, ya, meski berdasarkan hasil riset nanti, dan memang harus berdasarkan hasil riset, itu tidak lebih dari 3 atau 4 suku kata. Ya, terlalu panjang rasanya tidak cantik nantinya artikelnya dan kurang bagus skor SEO-nya. Nah, kebetulan saya akan praktek dengan jasa, oh bentar, jasa pengurusan KTP misalkan. Nah, kemudian saya jawab yang target pembacanya ini siapa? Eh, Target pembacanya kata dia ya. Kalau saya warga biasa, oke, umum ya. Tujuan artikel. Nah, oke, menarik pelanggan baru memberikan layanan tertentu. Edukasi dan promosi. Nah, oke. Empat, gaya bahasa. Nah ini bebas ya. Nah, saya mau santai dan gaul. Ceria, gaul. Ceria, gaul. Nah, bebas ya. Ceria, gaul. Lima, pertanyaannya apa? Kata kunci. Apakah ada kata kunci yang ingin Muslim Maker? Ya, jasa pengurusan KTP. Nah, ini kata kuncinya ya. Kemudian, apalagi pertanyaan dia? Misalnya, apakah artikel perlu menyertakan poin-poin? Nah, poin dan tips. Oke, 7. Pertanyaan ini bisa berbeda-beda ya, tergantung dia butuhnya apa. Maka akan tanyakan ke kita. Referensi gambar. Oke, nah karena gambar ini harus unik, jadi nanti saya tidak isi dulu ya, tidak. Dan kita akan membuat gambarnya sendiri nanti. Ada cara yang lebih mudah. Link harus sertakan apakah ada tautan tertentu yang harus dimasukkan dalam. Ya, ada ya. Misalkan HTTPS pembuatan KTP pakai jasa.com. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak. Nah, maka kita bisa running perintahnya. Nah, dia akan generate sendiri ya. Memory update. Nah, ini kita menunggu dia mengambil. Oke. Nah, ini ya. Dia sudah menulis.
Nah, seperti itu. Oke, kita ambil artikelnya ya. Copy dulu biasanya sini. Nah, ini. Kita copy, kita buka WordPress kita. Oke, di sini saya eh, stop share dulu ya. Bentar, saya buka dulu WordPress-nya. Nah, di sini sudah kita masuk ke admin ya, admin WordPress. Selanjutnya, kita harus ke bagian post. Nah, kalau biasanya bikin halaman tuh di pages, tapi kita perlu post ya, post. Jadi sebetulnya kalau saya analogikan, ini tuh mirip dengan media lainnya seperti sosmed dan juga mungkin halaman Facebook ya. Jadi postingan ini seperti itu fungsinya nanti, tapi tentang tampilnya dia dia di mana, dia tampilnya di Google ya. Jadi kurang lebih sama. Artinya, ketika semakin banyak karya kita, postingan kita, tentu kesempatan kita untuk tampil di Google lebih baik ya, lebih banyak. Nah, maka saran saya, Anda harus konsisten membuat artikel ini. Oke, harus konsisten. Oke, sudah terbuka ya, sudah terbuka. Tapi sebelum kita dibuat postnya, kita akan cek plagiasinya dulu ya. Sebetulnya ada satu tools khusus yang sangat lumrah dan menjadi standar itu Copyscape ya. Tapi kalau misalkan Anda gratisan dan ya ingin melakukan usaha terbaik gitu ya untuk artikel Anda, bisa menggunakan paraphraser ya, bisa menggunakan paraphraser. Nah, teks yang tadi itu di copy dan paste di sini. Ya, kemudian kita bisa cek ya, bisa cek secara gratis kalau di bawah 1.000 kata. Kemudian yes, kita konfirmasi dulu kita bukan robot. Kemudian kita cek plagiarisme. Nah, kenapa penting sekali menjaga dari plagiat? Karena sebetulnya Google tidak ingin artikel yang duplikasi, baik dari artikel sendiri maupun dengan artikel orang lain. Ketika plagiasi itu terjadi, maka sulit sekali artikel kita ya bertarung dengan artikel orang lain yang memang lebih berkualitas. Jadi sejatinya dalam pembuatan artikel itu kita membuat tulisan yang berkualitas tapi dibantu dengan AI. Maka dari itu pada perjalanannya mungkin sekali Anda melakukan perubahan-perubahan dari hasil AI itu untuk disesuaikan kembali. Pada intinya artikel itu harus bermanfaat untuk pembaca. Itu saja. Tetapkan tujuan Anda itu seperti itu, bermanfaat untuk pembaca. Bermanfaat untuk pembaca. Karena kalau cara pikirnya seperti itu, maka pengalaman saya dalam waktu dekat ini rasanya cukup mudah gitu ya artikel kita ditemukan. Oke, masih menunggu. Nah, sambil menunggu kita siapkan posnya ya ke sini dan kemudian di sini ada add new post ya. Add new post. Kita klik. Nah, oke. Saya jelaskan dulu antar mukanya ya. Nah, untuk mengoptimasi SEO friendly, nah, sebelumnya di video sebelumnya sudah saya praktekkan bagaimana Yoast SEO itu diinstal terlebih dahulu. Nah, ini fungsinya untuk melihat apakah
artikel kita sudah user friendly atau belum, ya. Nah, kita copy paste di sini yang tadi sudah di eh, copy ya. Nah, ini salah, terlalu banyak pastenya. Kemudian ini harus kita delete ya ini. Nah, ini pindah ke atas ya. Ctrl X, Ctrl V. Kemudian ini jadi gitu. Kita ubah lagi ke paragraf. Nah, udah. Oke, sudah bagus ya. Nah, begitu. Jasa pengurusan KTP. Nah, saya rubah di sini judulnya 200.000 terima beres. Nah, gitu. Nah, ini ya nantinya. Ini saya hapus aja. 300.000 ya. Ya, 1.000 terima beres. Oke. Nah, seperti itu. Saya mau tambahkan misalkan di sini ya. Eh, separator diantar sampai rumah. Nah, wis kepanjangan diantar ke rumah. Ke rumah. Oke. Nah, oke. Ini sudah hijau ya. Jadi semua indikator di sini harus hijau. Nah, ini baru tingkat keterbacaannya yang hijau. Mungkin di video selanjutnya saya akan bahas bagaimana semua indikator SEO ini menjadi hijau ya. Tapi untuk sementara itu saja dulu ya. Nah, ini ada plagiat ya 6%. Bagian mana? Mempercepat proses, pastikan nomor dokumen yang diperlukan sudah lengkap. Oke, kita ubah dulu. Mempercepat, untuk mempercepat proses. Bagian yang mana? Oke, dari sini ya. Untuk mempercepat proses. Yang mana itu? Untuk mempercepat proses, pastikan semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap. Nah, ini ya. Nah, ini kita ubah kalimatnya menjadi hal yang lain. Jadi pada intinya ini harus lengkap dulu biar eh, cepat gitu ya prosesnya. Nah, kita ubah katanya. Agar prosesnya lebih cepat, penting bagi kamu untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Oke, kita copy dulu. Kita pindahkan ke yang nomor 2 di situ ya. Nomor 2. Nomor 2. Ini ya. Ininya yang diganti. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi di sana yang duplikat atau plagiat, jangan tergiur dengan harga murah. Jangan tergiur dengan harga murah. Oke, di tips sepertinya ya. Coba kita lihat. Nah, ini jangan tergiur dengan harga murah.
hati-hati dengan harga murah. Oke, kita copy, kita copy, kita ubah di sini, di harga ya, mana harganya? Nah ini ya, kita ubah. Oke, kita cek lagi apakah masih ada indikasi plagiasinya. Kita cek plagiat. Oh, captchanya belum terisi katanya. Cek lagi. Nah, sudah jalan ya. Kita cek lagi. Oke, kita masih menunggu. Ya, sudah 100% unik ya artikel kita. Jadi saya disclaimer sekali lagi, paraphrasar ini adalah tools otomatis ya untuk minimal mengecek duplikatnya. Tapi lebih bagusnya itu menggunakan copyscape yang berbayar. Itu lebih tajam ya pemeriksaannya. Tapi untuk kita yang pemula, setidaknya kita telah berupaya membuat artikel kita lebih baik. Itu kira-kira ya. Oke, setelah itu dan dipastikan kita tidak ada plagiat, kita cek lagi. Oke, seperti itu ya. Nah, saya rasa itu cukup ya. Dan nanti untuk optimasinya, nah saya bahas dulu ya. Optimasinya sebentar. Nah, ini kan ada indikator SEO-nya. Nah, ini yang kita optimalkan supaya nanti artikel kita bisa muncul di halaman pencarian Google. Ya. Nah, untuk readability itu sudah hijau karena kita dibantu AI tadi. Kemudian untuk SEO on page-nya nanti kita akan belajar bagaimana menghijaukan ini. Ya, jadi semuanya sudah hijau, baru kita bisa di sini ada yang namanya publish ya, bisa publish. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silakan untuk dilakukan.